Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Widya Juwani Putri dengan NIM 2065444. Saya dari Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang osilator, yang mana ini merupakan beban untuk memenuhi persyaratan tugas akhir mata kuliah Teknik Radio, yang mana dosen pengampunya adalah Rian Fikri, SPD MPDT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu osilator. Nah, osilator ini adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan listrik periodik tanpa input eksternal. Jadi, osilator ini adalah rangkaian elektronik yang bisa menghasilkan sinyal periodik secara mandiri tanpa butuh input eksternal atau input yang dari luar untuk terus-menerus. Bayangkan misalnya osilator ini seperti seorang mahasiswa yang lagi rajin belajar nih. Misalnya mahasiswa ini punya jadwal yang teratur. Sekali dia menetapkan jadwal, dia akan belajar sesuai dengan jadwal yang sudah dia ingatkan terus-menerus. Jadi setiap hari pada jadwal yang sama dia akan membaca dan membawa bukunya kembali, dan itu akan dia lakukan sebagai untuk konsisten. Begitu juga dengan osilator. Nah, osilator ini setelah diaktifkan, osilator ini akan menghasilkan sinyal yang berulang-ulang seperti gelombang sinusoida atau gelombang kotak. Nah, tanpa perlu diingatkan oleh sumber eksternal, rangkaian ini secara otomatis sudah memproduksi sinyal periodik yang berdasarkan DC dan komponen yang ada di sekitarnya. Ini juga bisa digunakan dalam rangkaian aplikasi seperti jam tangan, radio, terus ada jam tangan digital, dan perangkat komunikasi lainnya. Nah, ada juga nih berbagai macamnya seperti osilator LC. Nah, osilator LC ini ditemukan oleh insinyur Amerika Ralph Helty pada tahun 1919. Osilator ini merupakan osilator tertua dan populer. Osilator ini merupakan rangkaian dependent induktif. Perubahan ID di dalam bagian salur dari kumpulan tangki menghasilkan tegangan induksi di dalam gerbang pada setengah kumparan yang sefasa atau regeneratif, dan menghasilkan osilasi bertahan pada rangkaian tangki. Tapi, rangkaian akan berosilasi jika setengah rangkaian tangki gerbang dan salur saling terosilasi, menunjukkan bahwa sebagai efek regeneratif harus berasal dari gendeng kapasitif melalui kapasitor penelan LC. Berarti ini ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita bayangkan ibaratnya kita sedang bermain bola di halaman kampus. Kamu berdiri di dua sisi yang berlawanan. Kamu terus-menerus saling melempar bola bolak-balik. Temanmu adalah kita anggap sebagai induktor, dan kamu merupakan osilator. Bola yang kamu lempar adalah merupakan energi. Ini merupakan energi. Ketika bola berada di tangan kamu, itu seperti energi yang tersimpan di osilator tadi. Ketika bola dilemparkan dan berada di udara, itu seperti energi yang ditransfer melalui induktor. Induktor ini. Nah, pemain bola ini akan terus berlanjut tanpa harus memberitahu kapan harus melempar atau menangkap, dan menciptakan gerakan yang berulang dan stabil. Begitulah cara kerja LC di osilator, menghasilkan sinyal periodik secara terus-menerus. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada osilator kristal. Osilator kristal adalah jenis osilator elektronik yang menggunakan kristal piezoelektrik, biasanya kuarsa, untuk menghasilkan sinyal frekuensi tinggi yang baik dan stabil. Kristal ini bergetar
pada frekuensi resonansi alami ketika tegangan diterapkan, menghasilkan oscilasi dengan frekuensi yang sangat persisi dan stabil. Ini merupakan rangkaiannya, teman-teman. Dengan kata lain nih, osilator kristal ini memastikan bahwa pesan atau sinyal elektronik dikirim dan diterima dengan konsisten dan tepat waktu. Seperti teman yang selalu berkomunikasi pada waktu yang sudah ditentukan tanpa meleset. Seperti itulah ibarat cara kerja osilator kristal. Oke, selanjutnya osilator pergeseran fase. Osilator pergeseran fase ini jenis osilator elektronik yang menghasilkan sinyal frekuensi tinggi dengan menggunakan jaringan RC, resistor, dan kapasitor untuk menghasilkan umpan balik positif dengan pergeseran fase totalnya 360 derajat. Pergeseran fase ini dicapai melalui beberapa tahap resistor dan kapasitor yang masing-masing memberikan pergeseran fase 60 derajat. Karena seperti ini, osilator fase ini jenis osilator yang menghasilkan sinyal periodik dengan memanfaatkan prinsip pergeseran fase yang di dalam rangkaian umpan balik. Ini umpan balik. Dalam osilator ini juga sinyal yang umpan balik ke input ini di sini. Nah, itu fasenya enggak menciptakan kondisi osilasi. Jadi osilator pergeseran fase ini seperti tiga teman yang berkomunikasi dalam sebuah lingkaran. Dengan sedikit teman mengubah pesan untuk mengirim kembali. Proses perubahan kecil ini memastikan proses terus beredar pada berosilasi tanpa henti, menciptakan sinyal periodik yang stabil dan rangkaian yang stabil dalam rangkaian elektronik. Selanjutnya ada juga osilator umpan balik positif. Osilator umpan balik positif ini adalah jenis osilator yang menggunakan umpan balik positif untuk mempertahankan dan memperkuat osilasi. Dalam rangkaian ini, sebagian sinyal keluaran diumpankan kembali ke input dalam fase yang sama, sehingga memperkuat sinyal asli dan menyebabkan osilasi yang berkelanjutan. Kalau diibaratkan, osilator umpan balik positif ini seperti percakapan antara dua teman yang saling merespon dan saling altruisme yang sama, memperkuat semangat atau sama lain untuk memastikan percakapan itu akan terus berlanjut dan akan terus sama tanpa henti. Dalam rangkaian elektronik itu bisa prinsipnya seperti itu, jadi digunakan untuk menghasilkan sinyal periodik yang stabil dan berkelanjutan. Berarti terus menerus stabil dan baik. Seperti itu, teman-teman. Seperti ini. Dia akan berkomunikasi lanjut. Kesimpulan dari 4 macam osilator tadi dapat disimpulkan bahwa osilator adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal periodik tanpa input eksternal yang berkelanjutan. Contoh-contohnya termasuk seperti osilator LC yang menggunakan induktor dan kapasitor untuk menciptakan resonansi. Terus osilator kristal yang memanfaatkan getaran kristal kuarsa untuk frekuensi yang sangat stabil. Dan osilator pergeseran fase yang mengendalikan perubahan fase sinyal dalam jaringan umpan balik. Osilator umpan balik positif ini menggunakan penguatan sinyal yang dikembalikan ke input untuk menjaga osilasi berkelanjutan. Mirip dengan percakapan antusias antara teman memperkuat satu sama lain.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.